Dia itu play to earn. Play to earn tuh Hmm. apa? Jadi dia tuh menginsentifkan para player yang mainin game mereka itu bisa dapat duit. Welcome to HH Trade Academy channel. Semua yang diinformasikan oleh HH Trade Academy tidak ada unsur paksaan, ajakan, penawaran, rekomendasi, saran untuk membeli atau menjual instrumen investasi apapun. HH Trade Academy tidak membuat pernyataan tersurat atau tersirat bahwa semua informasi yang diberikan menjamin keakuratan. HH Trade Academy tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh transaksi jual beli yang dilakukan oleh masing-masing pribadi. Terima kasih sudah mempercayai kami sebagai media edukasi Anda. Welcome back guys to HH Trade Academy channel. Ingat dah. Iya, karena ini adalah Crypto Session 8 dan ini adalah session kedua kita yang sudah migrasi ke channel baru ya, HH Trade Academy ya. Gue juga mau remind again, kalau kita ini ada Gold Class, HH Trade Academy Gold Class, di mana kita memberikan edukasi mulai dari teknikal dan juga fundamental, lalu ada signal-signal atau market alert dan juga ada newsletter dan lain-lain supaya para investor-investor baru kita ini nggak lost on the track gitu ya. Bagi semuanya, kita udah sold out untuk batch pertama kita yang untuk bulan November. Kita akan buka waiting list from now, jadi nanti boleh WA ke admin dan kita akan masukin ke waiting listnya. But hello my brother, welcome. Halo. Bro Hansen dan Bro Kevin the hodler. Stop bro. Bro Hansen the analyst. Malam ini gue pengen lebih nyantai-nyantai aja nih bro, ngobrol-ngobrol santai. Kita tahu bahwa di dunia kripto itu ada beberapa kategori koin ya bro ya. Jadi ada yang meme coin, betul ya. Ada juga yang music, belakang ini banyak music coin ya. Maybe it's gonna be a content next time. Dan yang kita tahu yang lagi gede juga itu adalah gaming coin ya bro. Nah, minggu lalu kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol santai tentang beli tanah nih di Decentraland. Iya benar ya, di mana dapat duitnya. Nah, gue pengen nanya sama Vision Bro Hansen sama Bro Kevin. Menurut lo orang di dunia gaming ini, what I know, mereka sudah bisa earn money dari sana, behind this. What do you guys think about it? What do you think the future is gonna be di dunia gaming crypto? Mungkin bisa kasih outlook dikit-dikit nih bro. Gue start dari Bro Kevin dulu ya. Oke. Jadi kenapa sih orang pada pengen main gaming di kripto gitu? Ya basically dia punya bisnis model tuh udah beda. Dia itu play to earn. Play to earn tuh apa? Jadi dia tuh menginsentifkan para player yang mainin game mereka itu bisa dapat duit. Ya kayak contoh gampangnya, gue punya barang bagus nih, misalnya gue ngebunuh bos gitu ya, dia ngedrop rare item, rare itemnya gue bisa jual ke player lain. Apa bedanya bro sama kayak RO? Bisa juga dong. Tapi kalau di RO itu kan kita transaksinya misalnya sorry bro, RO ini Ragnarok Online ya maksud lo ya? Ragnarok Online ya, kalau zaman dulu pada main ya, atau intinya kita jual tuh pakai duitnya dia, which is kalau RO itu pakai Zeni. Nah memang sih kalau kita zaman dulu main RO pasti bisa beli yang namanya beli Zeni gitu. Sebenarnya itu kalau perusahaan yang galak, perusahaan contoh kita ngomong World of Warcraft atau kita main Final Fantasy 14, itu kalau kalian jual beli mata uang in-game currency, kalian beli pakai rupiah atau pakai dolar, atau kalau ketahuan bisa di-ban. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena jadi kita belinya pakai apa? Nggak boleh beli. Basically game-game yang legit kayak gitu nggak boleh beli. Kalian harus organik ya? sendiri. Iya, harus cari sendiri. Maksud lo belinya itu sama antara player outside the game, kita transaksi itu ditransfer itemnya gitu maksud lo ya? Itu nggak boleh contohnya, ya? Betul. Gue mau beli 100 juta nih, gue pengen beli rumah misalnya di Final Fantasy, si Bro Hansen punya duitnya. Udah gue bayarin deh 100 juta lu. Ya udah dikasih, misalnya gue bayar 1 juta gitu ya. 1 juta rupiah. Itu kalau ketahuan, kita di-ban.
Iya, even setahu gue terakhir itu Diablo yang sebelum yang keluar rilis yang ini mereka bikin shop sendiri ya di dalam game. Iya, Jadi lu betul. harus transaksi everything inside the game itself. Lu nggak boleh Betul. transaksi di luar gitu ya. Betul. Kalau gue nggak salah. Oke. Sampai akhirnya kan ditutup gara-gara inflasi. Iya, Itu inflasi. Diablo 3. Itu kacau banget sih. Itu Diablo itu Kacau. kacau banget sih itu. Shopnya yang bikin banyak Harganya jadi player. mahal banget. Benar. Nah, Oke. jadi play to earn itu benar-benar kali ini secara legal dari pihak developer dan publisher ini ngasih izin kita sebagai playernya game mereka itu untuk bisa ngasilin duit dengan main game mereka. Apa sih, memang gimana cara kerjanya, apa yang ngebedain sih game-game mereka itu ya, ini adalah blockchain games. Kalau kalian tahu, blockchain itu kan basically ledger online, yang ledger digital yang tersebar di antara semua pemegang server dalam network itulah. Jadi intinya kita tuh kalau di sini, let's say kalau di aksi kalian punya monsternya yang warna pink, bisa nembak api, bisa begini, bisa begitu, yang perksnya beda, itu monster punya kalian. Itu hak kalian, mau kalian apain tuh terserah, mau dijual, mau diberanakin, atau mau cuman kita mau pakai, itu udah hak kalian sendiri. Kalaupun kalian jual, kalian dibayar sama orang, maksudnya dijual pakai currency-nya dia ya. Saya lupa ada 2 currency dia. Itu ada aksi AXS itu sama SLP, apa Safe Love Potion kalau salah namanya. Itu salah satunya itu currency yang in-game-nya dia, yang which is bisa di cash out juga jadi dolar. Nah, blockchain games inilah yang membedakan dengan game-game yang kita mainin, game-game konvensional yang masih kita mainkan sampai sekarang, yang non-blockchain. Kita punya hak kepemilikan atas barang yang kita punya di inventory kita. Sorry bro, tadi jadi lu dapetin monsternya gimana tuh bro caranya? Jujur karena gue cuman pernah nonton ya, gue kurang main ya Axie Infinity. Gue dulu disuruh main waktu masih murah, cuman kayak belum lah, gue pikir belum mature gitu kan. Ternyata dia meledak, ya gue nyesel juga sih nggak main. Tapi yang gue tahu itu kita bisa beli, bisa beli sama orang juga, atau kita bisa breed sendiri, bisa diternakin sendiri. Kita terus dapat telur, nanti dipecahin gitu-gitu kayak NFT gitu ya. Oke. Sekarang lu kalau mau beli aja katanya monsternya harganya udah berapa dah tuh? Iya. Sakit kan harganya udah. Udah sakit, kayak mungkin bisa $1.000 kali ya satu monster ya. Tapi kalau kita ngomongin aksi ya gila nih. Gua ada ketemu artikel 1. Ini jadi ada aksi Infinity Player, dia gain super banyak sampai government-nya Filipina tuh pengen dapat bagian. Lu bayangin mau dipajakin aja. Dia nggak terima kan ya. Iya. Jadi dia namanya John Aaron Ramos, umur 22 tahun. Waktu tanggal 1 Mei tahun 2021 ini dia udah beli 2 rumah gara-gara main aksi. Jadi play to earn is real, bro. Iya. Ya, orang Indo juga udah banyak bro yang kaya dari gaming kok. Banyak tuh, ibaratnya kayak sekarang sebelum ada blockchain gaming pun semua yang jadi YouTuber gaming yang kayak podcastin game juga mereka dapat duit cukup banyak tuh. Iya, betul. Ini agak lucu ceritanya ya, kalau minggu lalu kita ngobrol, oh iya dia punya ETH, dia beli, abis itu dia jadiin tanah di Decentraland digital. Kalau yang ini dia main game, pecahin telur-telur, dapat duit, dia beli rumah yang asli 2 biji. Iya, mantep. Itu mimpi apa bro? Kita mau beli rumah kayak setengah mati ya. Iya. Lu zaman dulu main game diomelin terus sama mak lu. Ini sekarang kita main game make money di rumah, bangun di meja dapat duit. Ya, zaman kebalik bro, sekarang gila. Ini udah gila kan. Iya, ini gila sekali. Cuman kan ya kalau kita lihat aksi Infinity ini kan udah bisa dibilang, nggak tahu sih terlambat atau enggak, tapi kalau dari point of view gue mungkin udah agak terlambat karena udah mahal gitu ya. Walaupun masih worth to try lah, kayak ya lucu lah lihat nih gambarnya, ya 2D animate gimana gitu, beda lah grafiknya gitu ya. Tuh kayak the most expensive aksi ever sold 300 ETH bro. Gila, itu berapa ya? 300 kali kalau rupiah sekarang udah 70-an juta ya? 70-an juta, 21 M bro. Itu the most expensive aksi, berarti satu item ya bro ya? Iya, kayak satu monster item. Aksi itu. Iya, 21 M. Iya, 300 ETH itu terjual. Gila sih. Ya memang boleh dicoba, tapi mungkin kalau sekarang baru mau main, supaya kita bisa catch up sama player-player lama, kita modalnya juga harus lebih mahal ya.
Beli Yeah. monster Oke, nggak bisa berarti- yang terlalu cukup. Berarti bro, gue bisa tangkap ya, dia bisa jual monster yang segitu, monster kan berarti? Yang segitu Iya. mahalnya berarti dia kayak ketemu yang super rare item, super rare monster, kawin jadi super Iya. dewa kayak gitu ya? Iya betul. Yang which Sakit ya. is belum tentu ada 2 tuh yang kayak gitu kemungkinan. Oh my god. Gila ya. Gila Oke. banget sih. Lucu kan kayak would you? Mau lo keluarin 300 buat satu monster. What you're thinking is that tadi kan si Bro Kevin kan ada bilang kan, gue waktu itu mau coba, mau main. Lu bisa bayangin seberapa ratus tipe game yang ada sekarang di pasar, bener nggak bro? Iya. Dan lu harus decide kayak, gue pilih aksi deh, gue coba Iya, mainin aja deh. Gue Uh, gak apa-apa deh, gue modalin, gue beliin item, gue cariin monster, gue mainin terus aja sampai berapa bulan-bulan, mudah-mudahan naik. Gila kan? betul. Tapi banyak loh bro, zaman sekarang teman gue ada satu ya udah punya anak 2, dia main game gila-gilaan bro. Dia bilang dia pada main bukan game yang kayak gini yang bisa ngasihin duit loh. Kita ngomongin Yeah. mobile game loh yang kayak sering gacha kayak PUBG bisa gacha atau game-game Oh my god. yang menawarkan apa grafik-grafik waifu gitu kan. Mereka gue tanya, dia kebenaran gue kan main trading card game, gue main Magic the Gathering, jadi komunitasnya udah cukup rame ya. Jadi ada satu lah orang gue tanya, tuh Oke. lu main game, gue lihat dia lagi main game gambar waifu gitu, gue tanya, lu udah habis berapa? Ya bulan ini gue udah 1 Innova lah. The fuck bro, 1 Innova. Ini So real he story. spend ya, he spend spend. ya. Yang which is 1 Innovanya itu nggak bisa di cash out loh, nggak bisa dijual Iya, lagi. Itu It's just gone bener-bener like that. Yeah, pure buat dia puas aja main Yep. game itu. yeah. Whereas Nah, ini- kalau lu ke dunia kripto itu bisa jadi duit malah. Jadi Ada duit. possibility. Iya, gila. Ini bro, nih satu ijo-ijo ini nih, atau satu orang-orang ini, atau satu biru-biru ini 21 M bro. Serius ini? Iya ini satu aksi. Kan dia bilang paling mahal satu aksi pernah dijual 300 PPA. Ini tuh Ah. sebenarnya Iya. aksi nih. Iya, satu aksinya atau monsternya. It's not this one, but Yeah. it's something like this. Yeah, Something iya. like this lah. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kita sebagai yang maunya mainnya start hemat gitu ya, mungkin yang kayak kayaknya aksi gue ketinggalan, gue tunggu aksi berikutnya deh yang bisa jadi aksi gitu. Apa ya, kalau so far nih gue udah mulai mantau nih kayak ini contohnya nih, kalau kalian ada di grup HH Gala itu mungkin yang belum tahu ini game Phantom Galaxis namanya. Oh, gak heran nih harga galanya terbang-terbangan. Menjanjikan bro, gue suka mecha, gue suka robot-robotan gitu. Ini gambarnya bagus. Iya. Wah, ini Kayak, sadis sih ini. Optimus Prime. Trailernya cakep gitu kan, kayak boleh dicoba kan. Iya. Dan Keren kalau sih. kita lihat pun dia ada Discord-nya kalau kalian mau ikut update langsung ya. Cuman kalau mau lihat roadmap-nya ini kita belum bisa mainin. Oh, Hmm. kapan? Ini Baru NFT dulu ya. Ya, ini masih game utility NFT, nanti ada NFT drop-nya Q1 2022, game-nya tuh baru bisa kita mainin. Oh, Q2 tahun depan 2022. tengah-tengah. Oke. Berarti Jadi orang- ini masih pagi banget, worth to try banget loh. Maksudnya lu ngelihat Makanya. kehebatan Ya. AXS si Axie itu meledak. Kita kan boleh dong coba di sini. Lu masuk dari Boleh. awal selalu bisa dapat kesempatan lebih besar menurut gue ya. Betul. Head start, ya betul. Ini gue akan coba secara pribadi, gue pasti mainin ini. Ya. Dan ada lagi nih selain ini tuh nih, kalau kita mau lihat contoh, mainnya gitu kayak kalau Keren, kalian coy. pernah main game Keren Armored sih. Core lah dulu zaman Hmm. PS, mirip-mirip lah dia kayak PS. ya gitu. Keren. Tapi Wow. yang saya tahu nih kemungkinan ini robotnya bisa dimodif nih. Misalnya tangannya diganti apa, senjatanya ganti apa. Oh, Wah, itu tertarik apa. gue. gila sih. Ini gila sih. Boleh Sembari coba lah. sembari charting jagain lilin kan boleh sambil main game. Bener. Benar. Salah satunya ini. Terus ada lagi Oke. nih. Ini namanya Guild of Guardian. Nah, ini menurut saya yang paling menjanjikan ya. Kenapa paling menjanjikan? Karena developernya nih bukan developer abal-abal. Nah, kalau kalian pernah dengar Assassin's Creed, game-game PS itu yang kita ini dia yang jadi buat. Ya. Assassin nih, itu kan developernya Ubisoft. Nah, ini dia yang bikin. Wow. Ini part of Ubisoft punya project berarti ya, bro Ini ya. punya Ubisoft, betul. Dan setahu gue, kalau gue nggak salah ya, dia cross-platform. Jadi lu bisa main di PC, lu bisa main di mobile juga. Serius lu. Pangsanya nih rame.
Gile. Oh, ini sadis sih. Ini Sadis. duit banget sih pasti. Terus sih. apa ini gambarnya kan begini-begini, ini kayak Mobile Legend atau apa begitu? Dia mainnya RPG gitu, bro. Oh, Kalau Mobile Legend kan jatuhnya MOBA ya. Multiplayer online battle arena. Kalau ini tuh mainnya RPG. Oke, Jadi si RPG Assassin's tuh Creed-nya punya game lah ya. Oh iya, benar-benar. Iya. Nanti bisa jalan bareng gitu ya. Kayak agak kayak Diablo gitu lah. Dia style-nya perspektifnya dari atas gitu, isometri gitu. Oh, itu bareng-barengan terus tuh, berempat, berlima. Bisa grouping gitu, bisa grouping ya. Iya. Keren sih. Nah, gila sih. kita udah bisa beli-beli, bro, sebelum mulai. Beli-beli apa nih? Beli hero. Hah? Beli hero? Iya. Seriusan? Tapi sayangnya sold out, bro. Ada harganya? Sold out. Tuh. Rare hero $12,5. Ada 150.000 hero udah sold out. Gila ya. Ini gila sih. Ini sinting. Ini gila, bro. Ini epic. Dan hero ini gamenya belum rilis $55. ya, guys ya? Ini belum rilis ya? Belum rilis. Ini belum Kapan rilis. ini rilisnya? Vin. Ini masih belum dikasih tahu kapan rilisnya. Gila ya. Roadmap-nya belum ada, harganya $250. Legendary Hero $250. Ini kalau kita bisa dapat waktu ini, jadi teman gue kebetulan ada yang ikut. Dia kasih tahu gue login 1 menit kemudian sold out hero-nya. Bener-bener segitunya. Berarti ini nanti kalau bisa dijual beli ini nggak mungkin $250 lagi. Iya, itu maksud gue. Nggak mungkin pasti. Disikat limited sama dia, nanti game begitu booming, udah digoreng. Udah. Lu lihat nih, how many packs to purchase, lu bisa beli berapa anjir? Lu beli 10 gitu, 100. Kalau well belinya 100, 2.000 gitu, kita kedapatan selesai apa? Udah. Iya. Ini baru hero nih ya. Kita coba lihat yang lainnya. Dia ada belum item ya? Dia jualan pet and energy boost. Gua nggak tahu energy boost buat apa. Tapi pet ya, kurang lebih pet peliharaan. Itu juga sold out. Ngelihat kayak gini jiwa-jiwa anak kecil gue keluar lagi gitu. Kok kayak seru ya gitu. Seru banget sih. Terus yang parah sebenarnya satu yang paling menjual ini, dia kan namanya judul gamenya Guild of Guardian. Berarti ekspektasinya lu bakal nge-guild. Dia jual token buat bikin guildnya, bro. Oke. Oh my god. Dan sold out semua, guys. Bro, itu satu kan 100.000, bro. Iya, yang paling tinggi ini mythic. Jadi dia bisa isi 50 orang. Itu 1,5 miliar dan gamenya belum rilis. Terakhir gue sempat lihat, ini masih ada. Itu kayak sekitar 3 bulan yang lalu lah. Ini masih ada yang mythic sekitar, gue lupa sisa 3 apa. Habis juga. Wah, ini pecah sih. Dan kerennya apa, bro? Lu baca deh ini. 10% of guild crafting sales. Jadi lu sebagai guild leader, kalau anggota lu ada jualan barang, lu dapat komisi. Dia MLM dong. Yoi gak? Multi level dia. Jago ya. Jadi gue ngeliat nih menjanjikan sekali Ubisoft nih. Apalagi dia publisher game abal-abal lah. Jadi harusnya dia develop game ini serius buat jadi game AAA. Jadi kalau dalam anak-anak gamers tuh ada game tuh ada rating ya. Yang paling tinggi tuh AAA games. Nah ini nih bisa jadi salah satu AAA games lah. Bro, ini mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Mereka tuh kalau mau mulai main butuh spek komputer yang sabi nggak sih? Butuh yang canggih nggak sih? Jujur aja, kayaknya sampai sekarang dia bahkan belum rilis. Kalau nggak tahu ya, tapi kita bisa berharap juga. Contoh kalau berkaca dari Decentraland, kita udah pernah lihat. Decentraland itu kan web based sebenarnya. Nggak butuh yang gimana jadi banget ya. Speknya nggak terlalu tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya tadi kalau yang dia kasih contoh, kemungkinan dia bakal launch di mobile dulu. Kalau di mobile ya, nggak terlalu high spec. Selama RAM lu 4GB plus harusnya aman lah kalau game mobile. Oke, berarti kelihatannya ya ini kan sekarang gambarnya masih kayak kartun-kartun, ada yang 2D. Ini kedepannya berarti kalau kenceng, going well, berarti 5 tahun lagi kan pasti kan grafik dibuat semakin gila kan, itu baru spek bermain ya. Tapi sebenarnya ganti grafik, upgrade grafik nggak semudah itu, karena mereka harus upgrade engine. Dimana kalau bahasanya upgrade engine, jadi mesin gamenya itu diganti. Jadi tergantung ketika dia nge-develop game itu based on engine apa. Biasanya yang paling sering dipakai untuk game-game AAA itu Unreal Engine sebutannya. Tapi itu udah game buat PC ya. Kalau game HP jarang sih pakai Unreal Engine. Betul. Tapi gila sih. Dan kalau lu berani spend $100,000, lu pasti expect something sih sebagai player kan. Atau lu pure speculate nanti begitu lu udah beli, ada orang yang mau beli lagi, lu jual kali 2 atau kali 3. Kali 3 that's it. Dan lu cabut. Udahlah.
Dapat Karena 3M. menurut gue ya di gaming gini ini super good investment sih. Orang-orang yang kalau udah freak banget sama game tuh spend money tuh nggak main-main loh. Gila, Iya. Yap. bener-bener hobi yang ya semua hobi kalau ditekunin buang duit sih memang. Cuma kalau di game Betul. banyak orang yang nggak mikir untuk spend money ratusan juta juga sih. Setuju. Tapi banyak bro, kayak dulu bokap gue tuh salah satu yang avid gamer juga. Gue main RO bareng dia. Kita tuh nyalain ID 18 ID. Itu kita sambil bukain jasa bot kalau dulu pernah denger. Dulu RO kan bisa ngebot naruh Iya, online. ngebot. Itu lumayan. Jadi kita jasa bot kita tuh nutupin buat bayarin account subscription-nya. Dulu kalau nggak salah subscription-nya tuh sebulan 65.000 ya. Itu Ini sama bokap lu ya tadi ya, gue nggak salah denger ya bro ya. Iya, bokap gue dulu. Oke. Terus ada lagi nih game yang cukup menjanjikan namanya Star Atlas. Ini kalau kalian pernah denger game No Man's Sky, jadi dia konsepnya kayak sandbox gitu. Ini kita jadi penduduk planet, terus nanti kita bakal bisa mining, terus kita bisa menjelajah ke planet lain tuh nih contoh karakternya. Ini juga cukup menjanjikan nih. Kita main di planet-planet deh. Kayak gila. ada ceritanya. Iya. Keren, ini grafiknya juga gokil nih. Ini grafiknya juga kayak Nojok punya nih. Iya. Sorry bro, tadi yang si Ubisoft punya dia belum ada koin atau apapun itu ya? Belum ya? Belum. Jadi dia literally baru jualan ini baru doang. jual item ya. Begitu juga dengan yang ini yang tadi terakhir itu apa yang terakhir lo barusan kasih lihat bro, yang the last one. Star Atlas. Ya ini juga belum ada ya? Ini belum ada juga. Jadi game-game yang kayak gini, nah kita sebagai gamer tuh udah biasa namanya di PHP-in sama developer. Sering banget mereka ngomong delay gitu. Jadi kata delay dalam ngerilis game tuh udah sering banget terjadi. Jadi, tapi itu delay beneran atau rakpul bro? Enggak delay, bukan. Oh, delay beneran ya? Biasa mah kayak ada rakpul bro. Iya. Kayak contoh kemarin kalau kita ngomong gaming, kemarin ada baru game, gak baru-baru amat sih, kayak sekitar Desember tahun lalu itu keluar namanya Cyberpunk. Oh itu iya, game yang itu gila lah. sih, dari itu dulu game, juga ada kan? Yep. Yes, betul. Nah itu game pas baru rilis, janjinya gede lah, tinggi lah dia. Pokoknya sandbox, grafiknya kencang, dan grafik card terbaru RTX 3090 aja nggak bisa run dia di 4K. Agak jet gitu, agak ngelag gitu. Tapi ngomongnya developer bilang mau kalian udah bisa pre-buy nih, nanti kita akan update. Tapi akhirnya di tengah jalan developernya cabut. Bukan cabut dalam artian gue dengan duit yang gue udah dapat, gue udah nggak mau develop si Cyberpunk, gue akan develop game lain di PHP. Jadi ya udah lu enjoy Cyberpunk apa adanya. Iya, gila sih. Kalau pribadi yang gue pernah coba main ini Gods Unchained ini. Oke. Nah, Gods ini card Unchained, game ya. Ya, ini trading card games. Jadi kayak kalau kalian suka main Hearthstone bunyinya Blizzard atau Arena, ini mainnya kayak gitu kurang lebih. Cuman ini nyandu banget bro. Gua paling nggak ini mama game trading card itu nyandunya bukan main Nyandu bro. Masalahnya gini, kemarin yang gue main, gue spend waktu sekitar 18 jam lah. Itu gue geber seharian karena gue penasaran doang mau coba. Akhirnya gue dari peringkat yang paling bawah tuh rock, gue sampai ke silver. Dengan modal gratis, gue nggak spend duit. Tapi waktu di silver, gue ketemu 5 orang berturut-turut sama, dan which is peringkatnya bukan silver. Gue ketemunya sama either gold atau platinum. Waduh, oke. Gue di pair ke atas gitu. Gue nggak mungkin bisa ngalahin dong. Deck gue aja, kartu gue nggak sebagus mereka. Gue belum colok ibaratnya. Terus akhirnya gue kesel kayak, udahlah capek nih, kayak playernya sedikit nih, nggak ada yang main. Habis gue ketemunya lu lagi. Akhirnya di situ gue ketemulah website namanya Daprada. Jadi asumsi gue, sebelum kita mau invest, mau main game A, game B, game C di dunia blockchain, apalagi kita butuh duit buat nyeburin, gue akan cek dulu di sini apa jumlah usernya. Ramai dulu ya. Nah volume ini nih, tinggi. sekarang yang paling rame Splinterland, 339.000 orang dalam 24 jam terakhir ya. Terus ini Alien World. Ini Splinterland mainnya kayak trading card game juga sih, gue pernah coba. Terus Alien World ini salah satu yang cukup lama juga, kalau koinnya namanya kalau nggak salah TLM ya. Ini Alien World ini.
Ini 260.000 orang. Dia mainnya bangun-bangun civilization gitu, lu bangun base, nanti lu bisa tukeran, lu bisa perang. Nah ini Axie Infinity, 124.000 orang, memang nggak salah dia kalau bisa ngasihin duit. Gila ya. Aja 54 juta dolar nih. Gila ya, luar biasa. Yap. Oke. Ada si itu tuh bro, Metamon by Racha tuh bro. Oh iya, ini koinnya Racha nih, yang kemarin suka beli Racha, Radio Caca nih, game ini. Radio Caca Metamon. Dan dia nge-boom sekali setelah dirilis nih Metamonnya. Terus nih Devy Kingdom, gamenya di Harmony. Ini kalau kalian lihat nih di bawahnya ini ekosistemnya nih. Ini di BSC. Harmony. Polygon tuh Matic, Harmony One. Iya. Ini kalau kita lihat kan si Axie ini di RTH sama Ronin. Alien World, BSC. Siap. Nah, keren bro. Satu lagi sebelum ini ada berita yang cukup lucu nih, gue juga cukup waiting. Ini sih calon-calon sih. Ini sabi sih, ini gila sih. Jadi Pokemon Go creator tuh namanya Niantic Lab. Kalau kalian kalau pernah main tuh baru masuk, pencet nanti ada keluar Niantic Lab. Nah dia itu sekarang lagi mau build metaverse, cuman gue nggak tahu. Dia mau build metaverse sendiri? Iya, jadi dia mau bawa. Gue nggak tahu apakah Niantic-nya mau ngedevelop game dengan konsep baru di metaverse atau dia mau bawa brand Pokemon Go dalam metaverse. Kalau gue sih itu sadis sih. Pecah sih pasti. Yep. Ini gila sih. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu si kreatornya Pokemon masuk ke mobile ya waktu itu ya. Meledak langsung. Itu meledak, semuanya lari-lari di jalan pegang handphone nyari Pokemon-nya. Shung. Gue sampai mangkal bro di Regatta Peak, tau gak lo? Gue sama adik gue, sama bini gue nyari Pokemon. Iya sih, gue juga sih. Turun, gue di mobil. Iya sih, gila sih. Gue sampai begitu juga, sampai naik mobil keliling, turun jalan kaki. Gila sih, parah sih. Yang epic, gue ke Monas bro. Gue jalan sama Ivan, sama adik gue ke Monas buat nangkep Rhyhorn. Pas sampai Monas, dia launching di Jepang, langsung crash server kita. Jadi gue sia-sia ke Monas. Jadi sia-sia. Bangke. Dan lo bisa berimajinasi sekarang, atau subscriber bisa berimajinasi sekarang apabila Pokemon Go ini masuk ke dunia metaverse. So kita bisa pakai kacamata, semua ketemu di sana virtually, dan kita sambil chasing Pokemon atau bisa sampai battle ya kalau nggak salah ya. Oh ini gila sih, ini sabi sih. But gila banget. Bro Hansen, menurut lo gimana nih? Gaming token to the future lo sendiri gimana bro? What's your vision on this? Jiwa anak kecil gue kok meronta-ronta gitu loh. Kok kayaknya lucu ya? Kayaknya patut dicoba loh, bukan hal yang tabu lagi ya. Jangan nanti anak kita kecil nih, kelas 1, kelas 2 SD tiba-tiba punya $1 juta, jangan kaget nih kayaknya. Kalau mereka main game terus begitu. Yang penting fokus ya, tahu gimana cara make money, bukan main-main nggak jelas doang. Betul. Sekarang udah zaman era di mana professional gamer itu gaining millions of dollars dan mereka masih not even 20 years old. Kita lihat turnamen TI untuk Dota gitu ya, the international. Gila men, tuh juara satunya dapat berapa million US dollar men kemarin. Satu tim. Itu parah men. Kita tahu Minecraft is the biggest solo player, dan kita tahu ada satu anak yang is the richest kemarin ya, dia the richest kids dari gaming lah, juara kalau nggak salah. Itu sadis banget, dan you can imagine 10 tahun ke depan. Nggak usah jauh-jauh bro, siapa Just No Limit ya, itu bisa dibilang itu gila, from Indonesia. Mobile Legends sekarang jadi content creator, berapa bro hartanya? Iya, itu gila sekali sih. Dan lu bisa imagine 10 tahun lagi game masuk ke metaverse dan everybody can gain money from that. Gue udah nggak tahu men, anak gue fokusnya kemana nanti. But gue recap sedikit ya bro ya. Mungkin bagi yang kurang suka game, ini adalah menurut gue pribadi, correct me if I'm wrong guys, ini adalah salah satu back end dari si coin tersebut. Kalau kayak kita bahas ETH last week, itu dia punya NFT. Dan akhirnya NFT ini yang digadang-gadangin untuk menjadi duit kan di belakang ETH. Waktu mungkin market lagi bearish maybe, I don't know. Tapi mereka bikin NFT dan berharap bisa naik. Ada yang beli tanah,
bisa naik juga harganya, dan ini game juga salah satu termasuk itu ya bro ya. Betul. Oh ini market lagi sideways, nggak tahu mau ngapain, oh gue pegang raca, ya udah deh gue mainin gamenya aja deh gitu. Dan itu you can gain, you know, walaupun harga koinnya sendiri nggak naik, tapi lu bisa dapat more aset dari sana. Betul ya? Kerja Iya, jadinya. you got something to do and it will make you money gitu loh. Dan si koin-koinnya juga berguna gitu loh. But yes, thank you banget guys. Nggak disangka udah 20 menit lagi kita ngobrol. Thank you banget. Gue mau remind aja sedikit bahwa Gold Class kita masih ada waiting list ya. Jadi bagi yang pengen gabung, kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini juga semuanya di grup kita. Bisa WA ke admin. Nanti kita masukin ke waiting list supaya batch berikutnya bisa mendaftar and join the fun with us. Okay? Yes. But thank you. Selamat malam untuk Bro Anson dan Bro Kevin. Thank you so much. Thank you. bro. We'll see you guys in the next Crypt Talk. Crypt Talk out. Bye. Bye.